Faizal Bainul Falak, kelas 12 IPA. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kaifiat atau tata cara memandikan jenazah. Sebelumnya, hukum memandikan jenazah itu yaitu fardu kifayah, yang artinya bahwa ketika sebagian memandikan, maka sebagian yang lainnya gugur dosanya. Artinya tidak ada dosa bagi yang tidak memandikan, bagian yang tidak memandikan. Kemudian ganjaran atau keutamaan memandikan jenazah itu sangatlah luar biasa, seperti dalam hadis yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwa dalam hadis tersebut dijelaskan ketika kita memandikan jenazah, maka ganjarannya itu, keutamaannya itu seperti ia keluar, seperti ia bersih dari dosa-dosanya, seperti ketika dirinya dilahirkan, pertama kali dilahirkan. Jadi artinya sangat bersih dari dosa-dosa. Langsung saja, tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, dimulai dengan membasuh anggota wudhu ya. Jadi si mayit harus diwudukan. Kemudian yang kedua, memandikan dengan memulai sebelah kanan anggota tubuh si mayit. Dengan begitu kita sambil mengusapkan sabun dan sampo dan membersihkannya dengan hitungan yang ganjil. Kemudian setelah itu berpindah ke sebelah kiri, anggota tubuh sebelah kiri dengan hal yang sama. Setelah selesai dimandikan, maka si mayit harus dielap atau dibalut dengan handuk terlebih dahulu supaya kering. Setelah itu si mayit harus diberi wewangian atau kamper biar tidak ada lecet pada anggota badannya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Faizal Bainul Falak, kelas 12 IPA. Di sini saya akan mempraktikkan bagaimana tata cara sholat jenazah. Yang memang dalam sholat jenazah itu tidak ada sujud dan tidak ada ruku. Dan dalam sholat jenazah itu ada 4 kali takbir. Takbir yang pertama membaca ta'awudz, al-fatihah, kemudian surat-surat, kemudian sholawat. Setelah itu takbir yang kedua membaca bacaan sholat mayit. Takbir ketiga, takbir keempat. Setelah itu salam tanpa sujud, salam langsung salam, dan sudah. Ketika sholat jenazah, ketika si mayit perempuan, maka si imam harus berada pada posisi di sini ya. Ketika si mayit itu laki-laki, maka si imam harus berada pada posisi kepala si mayit. Oke, saya akan langsung praktekkan. Allahu Akbar. Allahumma baik baini wa baina khataaya kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataaya kama al-abyad min al-las. Allahumma salli min khataaya ila ma wasaltu wal barad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim.
qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wasalji wal barad wa nakhihi min khotoya kama naqaita sawbal abiyadi min nadas wa bil hudarun khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa kifitatul qabri wa adabin nar. Allahu akbar. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa sagirina wa kabirina wa zakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi alal islam wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu alal iman. Allahu akbar. Allahumma anta rabbuha wa anta khalaqtaha wa anta hadaitaha lil islam wa anta qabattaruha wa anta alamu bisirriha wa alaniyatiha ji'naka syufaha faghfir laha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Faizal bin Falah, kelas 12 IPA. Di sini saya akan menjelaskan kaifiat atau keutamaan ketika menghadapi atau ketika terjadinya gerhana. Sudah kita ketahui bahwa gerhana itu ada dua, gerhana matahari, gerhana bulan. Dan ada gerhana sebagian, gerhana total, dan yang lain sebagainya. Nah, yang harus kita ketahui sebelum saya menjelaskan kaifiat sholat gerhana atau sholat gerhana, maka kita harus mengetahui bahwa gerhana itu merupakan keesaan atau kekuasaan Allah, yang mana ketika gerhana itu terjadi, Allah bisa saja memberikan peringatan supaya umatnya, supaya hambanya selalu mengingat, selalu berzikir atas kekuasaannya. Nah, apa saja hal-hal yang harus dilakukan ketika terjadinya gerhana, baik itu gerhana matahari ataupun gerhana bulan? Yang pertama, ketika terjadinya gerhana, kita harus perbanyak berdoa. Kenapa demikian? Karena yang tadi, gerhana itu merupakan pengingat, merupakan tanda kebesaran Allah, bahwa Allah itu mengingatkan kepada hambanya untuk selalu berzikir, selalu mengingat. Nah, dengan itu kita selaku hamba harus memperbanyak doa, berdoa agar dilindungi dan yang lain sebagainya. Kemudian yang kedua, hal-hal yang harus dilakukan ketika terjadinya gerhana, yaitu takbiran atau bertakbir, ya. Sama halnya takbiran seperti Idul Fitri ataupun Idul Adha, seperti Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu lafaz takbir satu-satunya. Nah, kita sebelum melakukan sholat harus memperbanyak takbir, mengagung-agungkan keesaan Allah, karena gerhana itu memang kekuasaan Allah, kekuasaannya. Kemudian yang selanjutnya yaitu melaksanakan sholat gerhana. Nah, sholat gerhana ini yang berbeda dengan sholat-sholat yang lainnya, dengan sholat sunat yang lainnya. Misalkan sholat duha itu merupakan sholat sunat, sama dengan sholat gerhana, memang sama, pelaksanaannya sama, 2 rakaat. Namun yang berbeda dalam sholat gerhana itu,
dalam 2 rakaat terjadi 4 kali ruku. Bedanya dengan sholat biasa, dalam 2 rakaat itu terjadi 2 kali ruku, 1 rakaat 1 ruku. Kalau sholat gerhana itu 1 rakaat 2 kali ruku. Diawali dengan takbiratul ihram seperti biasa, kemudian membaca Al-Fatihah dan membaca surat-surat. Nah, surat-surat ini dianjurkan, disunatkan untuk membaca surat yang panjang atau potongan ayat yang panjang, misalkan 1 halaman ataupun 1 lembar, itu bebas. Setelah itu ruku seperti biasa dan bangkit dari ruku, kemudian langsung membaca surat Al-Fatihah lagi. Tidak langsung sujud, namun membaca surat Al-Fatihah lagi. Jadi dalam 1 rakaat salat gerhana itu terjadi membaca 2 kali surat Al-Fatihah dan 2 kali ruku. Setelah membaca Al-Fatihah yang kedua dan membaca surat-surat yang panjang yang kedua, kemudian dia ruku, bangkit dari ruku, kemudian dia sujud. Setelah sujud seperti biasa, di antara 2 sujud kembali dan bangkit, masuk ke rakaat kedua. Nah, dalam rakaat 2 pun sama seperti halnya rakaat 1 dan diakhiri dengan salam seperti biasa. Setelah salam disunatkan untuk dan diharuskan bahwa imam itu harus berkhutbah, berceramah, berkhutbah tentang mengingatkan bahwa gerhana itu memang keagungan kekuasaan Allah, supaya mengingatkan kepada hamba-hambanya agar mengingatnya. Maka ketika kita terjadinya gerhana, disunatkan untuk melakukan hal-hal ini, sholat, takbiran, berdoa, dan yang lain sebagainya, melakukan kebaikan. Kemudian dalam khutbah itu diingatkan oleh khotib bahwa memang gerhana ini merupakan peringatan, suatu peringatan dari Allah untuk hamba. Kemudian setelah khutbah kita dianjurkan untuk bersedekah. Nah, bersedekah di sini, bersedekah dalam gerhana ini tidak ada mustahiknya, tidak ada yang harus dikhususkan. Itu bebas, mau ke siapa aja, bahkan mau ke orang kaya pun bebas, yang penting kita bersedekah. Namun di sisi lain, memang jika ada, maksudnya lebih baik kita sedekahkan harta kita kepada orang yang membutuhkan atau kepada orang-orang yatim piatu dan lain sebagainya. Nah, begitulah kaifiat atau praktek sholat gerhana yang mungkin memang ketika zaman Nabi gerhana itu memang jarang, dan pada zaman sekarang gerhana itu sangat padat dalam setahun kadang beberapa kali. Namun pada zaman Nabi setahun itu hanya 1 kali, kadang tidak ada. Nah, itu tandanya bahwa artinya Allah sangat mengingatkan, Allah sangat menegur supaya hambanya selalu ingat kepadanya, selalu bertasbih, berzikir. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.